Kalau ditanya siapa masakan paling enak, ya jelas jangan ditanya lagi, yang pasti masakan ibu kita lah. Dan apakah kalian pernah berpikir jika masakan ibu kita kalau dijual pasti laris? Ya, saya pun pernah berpikir seperti itu. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pria asal Amerika yang ingin sekali membuka warteg dari resep masakan ibunya yang dikenal super enak. Namun sebelum impiannya terwujud, dia harus ditinggal ibunya pergi ke surga. Hingga suatu saat setiap harinya dia sangat rindu dengan masakan ibunya. Agar rindunya bisa terobati, dia pun memiliki ide yang sangat bagus, dan idenya malah membuatnya menjadi orang paling sukses. Kisahnya kemudian diceritakan dalam sebuah film Nonas yang dirilis pada tahun 2025. Dan inilah kisahnya. Di awal film diperlihatkan seorang bocah bernama Joe yang hidup di lingkungan sangat baik. Para tetangga saling menyapanya dan saling tolong-menolong tanpa pamrih. Meski Joe tinggal bersama nenek dan ibunya saja di rumah, tapi mereka sangat bahagia dan selalu merasakan kehangatan di rumahnya. Karena rumah mereka selalu ramai dihampiri sanak saudara dan teman dekat ibunya setiap seminggu sekali, hanya untuk mencicipi hidangan masakan mereka yang dikenal sangat lezat. Namun sayang, kehangatan di rumah Joe telah hilang setelah dia tumbuh dewasa dan ditinggal ibunya menyusul neneknya di surga. Kini Joe hidup sendiri tanpa ada keluarga ataupun pacar yang mengurusnya. Beruntungnya dia masih punya teman dekat bernama Bruno yang sedari kecil selalu bersamanya. Meskipun begitu, Bruno tak bisa selalu bersamanya seperti dulu, karena dia sudah punya istri dan sibuk dengan pekerjaannya sebagai kontraktor. Setelah 1 minggu cuti, Joe kembali bekerja sebagai kuli pabrik yang memiliki gaji pas-pasan. Sepulang dari bekerja, Bruno dan istrinya mengunjungi Joe kembali karena mereka khawatir Joe masih berlarut-larut dalam kesedihannya. Selain itu, mereka juga menyuruh Joe untuk segera mencari istri agar dia tidak kesepian di masa tuanya nanti. Pada hari Minggu pagi, Joe pergi ke pasar untuk mengenang masa kecilnya saat dia diajak oleh nenek dan ibunya berbelanja. Secara tak sengaja, di sana dia bertemu gadis cantik bernama Olivia, yang ternyata adalah teman SMA yang pernah Joe sukai. Awalnya Joe sangat merasa senang, bahkan dia sempat berharap bisa mendekati Olivia kembali. Namun setelah Joe mendengar Olivia bekerja sebagai pengacara sukses dan melihat cincin kawin di jarinya, seketika Joe merasa minder serta pupus sudah harapan untuk mendekatinya. Sebelum mereka berpisah, tak lupa Olivia memperkenalkan neneknya yang bernama Antonella kepada Joe. Saat Joe akan kembali ke rumah, tiba-tiba dia melihat sebuah restoran terbengkalai yang akan dijual. Nampaknya Joe sangat tertarik untuk membelinya. Kemudian Joe menemui Bruno dan bercerita bahwa dia menggadaikan sertifikat rumahnya untuk membeli restoran terbengkalai sebagai awal bisnisnya. Bruno pun kaget dan terkejut mendengarnya. Tiba-tiba saja temannya berkata seperti itu, padahal Joe sama sekali tak punya pengalaman berbisnis di bidang restoran. Joe pun kemudian mengajak Bruno dan istrinya untuk pergi ke restoran yang dia beli. Sesampainya di sana, terlihat tempatnya begitu kumuh dan sangat berantakan. Kemudian Joe meminta tolong kepada Bruno untuk merenovasi restorannya agar terlihat lebih baik. Awalnya Bruno menolak membantunya karena dia masih bingung dengan apa yang dipikirkannya. Bruno takut jika bisnis yang akan dimulai temannya ini tak akan berhasil dan bisa membuatnya bangkrut. Kemudian Joe menjelaskan tujuan dia membeli restoran ini. Joe mengatakan bahwa dia ingin meneruskan kelezatan makanan nenek dan ibunya dengan cara mempekerjakan nenek-nenek kesepian sebagai koki. Karena dengan cara itulah, restoran yang akan beroperasi tidak hanya akan menyajikan makanan saja, tapi menjadi lebih hangat dengan penuh rasa kekeluargaan. Joe percaya bahwa resep rahasia itu bukanlah soal takaran bumbu, tapi soal cinta dan kasih sayang, dan menurutnya tidak ada yang bisa menandingi cinta seorang nenek dalam sebuah masakan. Mendengar alasan Joe seperti itu, akhirnya Bruno pun mau membantu merenovasi restorannya. Yes, I'll do it. Let's go. Singkat cerita, kini restoran Joe sudah siap digunakan.
Sebagai langkah kedua dalam menjalankan bisnisnya, Joe segera menemui beberapa nenek yang dia targetkan. Salah satunya Roberta, sahabat baik sang ibu semasa hidupnya dulu. Roberta sendiri adalah sosok wanita yang kuat, tegas dan juga mandiri. Namun sayang, seiring bertambahnya umur, anak-anak Roberta pun mulai punya kehidupan sendiri. Dan Roberta kini dititipkan untuk tinggal di Pantai Jompo. Melihat hal itu, Joe merasa tersentuh. Dia pun menawarkan kepada Roberta untuk menjadi koki di restorannya. Karena tak mau hidup dalam kesepian, Roberta pun terpaksa menerima ajakan anak sahabatnya itu, tapi dengan syarat harus ada orang lain yang menemaninya memasak. Joe pun segera mengunggah lowongan pekerjaan di salah satu aplikasi pencari kerja. Sebelum Joe pergi, Roberta ingin menyampaikan surat wasiat ibunya Joe yang dititipkan kepadanya dulu. Namun Joe enggan membukanya, karena baginya kepergian sang ibu masih membekas di hati dan dirinya tak ingin jatuh dalam kesedihan lagi untuk kesekian kalinya. Hari tes pertama masak pun tiba. Roberta datang lebih awal ke tempat restoran Joe. Sambil menunggu pelamar kerja yang lain, mereka pun mengobrol tentang resep masakan neneknya yang selalu enak. Joe meminta resep rahasia neneknya untuk menjadi menu spesial di restorannya kepada Roberta. Roberta pun mengatakan, selain ibumu, tak ada lagi orang yang tahu tentang resep rahasia makanan milik nenekmu. 45 menit sudah berlalu. Roberta nampak kesal karena tak ada seorang pun yang datang. Dia pun memutuskan untuk segera pulang. Namun Joe berusaha menahannya agar tidak pergi. Hingga akhirnya datanglah Olivia bersama Antonella. Ternyata lowongan yang Joe unggah telah dibaca oleh Olivia. Lalu Olivia membujuk Antonella untuk mendaftar sebagai koki di restoran Joe karena Olivia tahu jika Antonella bisa memasak semua hidangan Italia. Setelah Olivia pamit pergi untuk bekerja, Antonella dan Roberta pun berkenalan dan saling menanyakan asal daerah mereka masing-masing. Akan tetapi setelah perkenalan itu tiba-tiba keributan pun terjadi. Kedua daerah mereka saling bermusuhan. Antonella yang berasal dari Bologna tak suka orang Sisilia. Begitupun juga Roberta yang dari Sisilia tak suka orang Bologna. Ketika pertikaian mereka semakin memanas, muncullah nenek ketiga yang bernama Teresa, mantan biarawati. Dia mendaftar di restoran Joe karena ingin memulai hidup baru dan bekerja di luar lingkungan biara. Karena mereka semua sudah datang, maka dimulailah ajang tes memasak. Dari awal yang kelihatan susah jalan, mereka semua seketika berubah penuh dengan energik, seperti anak Gen Z saat memasak. Ketika semua masakan sudah matang dan siap dihidangkan, Joe mencoba satu persatu masakan mereka. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Joe merasa puas karena semua masakan yang mereka buat sungguh sangat enak. Akhirnya Joe memutuskan mereka bertiga untuk bekerja sama membangun restoran miliknya menjadi ramai dengan masakannya. Namun sayang, di antara mereka tidak ada yang bisa membuat hidangan penutup. Oleh karenanya, Joe mengunjungi salah satu teman dekat ibunya yang bernama Gia. Gia ini dikenal ibu Joe sebagai ahlinya membuat hidangan penutup. Maka dari itu, Joe membujuknya untuk bergabung menjadi kokinya. Awalnya, Gia menolak karena dia sudah nyaman bekerja di salon miliknya. Jawaban itu jelas membuat Joe berpikir keras karena dia tak punya banyak waktu lagi untuk mencari pembuat hidangan penutup yang enak. Dengan berat hati pun, Joe mengungkapkan alasan utamanya dalam membangun restoran ini. Dia ingin membangun restoran yang bisa menghadirkan suasana rumah yang nyaman dan hangat dengan penuh kasih sayang, sama seperti rumahnya dulu. Mendengar alasan Joe, Gia pun akhirnya luluh dan bersedia menerima tawaran untuk mewujudkan mimpi anak dari sahabat baiknya. Joe yang kini sibuk mengurusi restoran barunya membuat dia selalu datang terlambat ke tempat kerjanya. Oleh karena itu, bosnya memberikan surat peringatan terakhir kepada Joe. Joe yang merasa khawatir akan dipecat meminta tolong kepada rekan-rekan kerjanya untuk melindunginya jika dia terlambat. Keesokan harinya, Joe meminta para nenek memasak menu andalan dari daerahnya masing-masing untuk dijadikan hidangan utama. Roberta akan memasak cappuzzella, yaitu hidangan khas Sisilia. Namun masakan Roberta kembali dihujat Antonella.
hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Perdebatan itu terhenti ketika Gia datang. Joe kemudian memperkenalkan Gia kepada mereka semua jika Gia akan menjadi pastry chef atau bisa disebut koki spesialis dalam membuat hidangan penutup. Selain itu, Joe meminta Gia untuk menjadi tester masakan yang mereka buat hari ini. Mereka pun kembali memasak. Sambil menunggu masakannya matang, Gia mencicipi semua saus yang sudah mereka buat. Namun pertikaian antara Antonella dan Roberta masih terus berlanjut. Hingga tanpa disadari, Joe kemudian didenda $1.250 oleh Dinas Pemadam Kebakaran karena sistem alat keselamatan kebakarannya tak berfungsi. Bertepatan dengan itu, teman-teman Joe mengabari agar Joe segera datang ke kantor sekarang karena bosnya sedang mencarinya. Joe pun segera berpamitan untuk berangkat kerja dan para nenek sudah diperbolehkan untuk pulang. Karena Joe datang terlambat lagi, rekan-rekan kerjanya pun melakukan segala cara untuk mengelabui si bos agar Joe tidak dipecat hari ini. Untung saja Joe punya teman yang baik dan bisa diandalkan hingga akhirnya Joe aman saat sudah tiba di tempat kerjanya. Malamnya, Joe kembali ke restoran untuk memperbaiki sistem pemadam otomatis di dapur. Tak lama kemudian, Olivia datang menghampiri untuk meminta maaf atas kegaduhan yang neneknya perbuat. Sebagai gantinya, Olivia membantu untuk membersihkan tempatnya. Di momen itu, Olivia menceritakan tentang Antonella yang ternyata adalah bukan nenek kandungnya, melainkan tetangga Olivia yang tinggal sendiri karena suaminya gugur dalam perang. Nasib yang sama juga menimpa suami Olivia yang gugur di medan perang. Pada saat hari pertama suami Olivia meninggal, Olivia sangat merasakan kesepian dan kesedihan selalu datang tiada hentinya. Saat itulah, Antonella datang untuk mengisi kesepian itu dan memotivasi agar semangat menjalani hidup setiap hari tanpa selalu tenggelam dalam kesedihan. Kehidupan Olivia pun berubah setelah Antonella datang mengisi kekosongan hari-harinya. Maka dari itu, kini Olivia sudah menganggap Antonella sebagai nenek kandungnya sendiri. Joe pun kaget mendengarnya, apalagi setelah tahu jika Olivia sekarang sudah janda. Singkat cerita, selangkah lagi restoran Joe bisa beroperasi apabila sudah mendapat izin dari petugas inspeksi. Namun sayang, akibat kebakaran tempo hari, Joe gagal mendapat izin restorannya. Dan jika mau diinspeksi ulang, maka Joe harus menunggu 1 tahun kemudian. Mendengar itu, Bruno sangat khawatir kepada Joe. Dia takut uang Joe habis sebelum restorannya jalan. Sedangkan dia masih punya banyak cicilan untuk bayar sertifikat rumah yang digadainya. Joe kemudian teringat Olivia adalah seorang pengacara. Maka dari itu, dia mengundang Olivia ke rumahnya untuk membantu mengurusi surat izin usaha restorannya yang tidak bisa dikeluarkan oleh petugas inspeksi gara-gara masalah sepele. Keesokan harinya, Olivia tiba-tiba datang ke restoran bersama petugas inspeksi. Joe pun sangat kaget melihatnya. Ternyata setelah diselidiki, Olivia menemukan bukti jika petugas inspeksi ini banyak menerima uang suap dari pengusaha lain agar usaha mereka semua dipermudah perizinannya. Oleh karenanya, Olivia mengancam akan melaporkannya jika surat izin usaha restoran Joe tidak dikeluarkan. Dan akhirnya, bisnis restoran Joe bisa berjalan setelah surat izinnya berhasil dikeluarkan. Kabar bahagia itu kemudian Joe sampaikan kepada Bruno dan istrinya. Mereka lalu segera memberi nama restoran itu Enoteca Maria yang diambil dari nama ibu Joe. Sebelum acara pembukaan dimulai, mereka menyiapkan daftar menu yang sudah ditentukan. Setelah itu, Gia membawa semua nenek ke salonnya untuk dipermak sedemikian rupa agar mereka terlihat anggun dan menawan. Sedangkan Joe mengundang Olivia untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih dan tanda kencan pertamanya. Keesokan paginya, restoran milik Joe siap beroperasi. Para nenek pun datang dengan penampilan yang begitu menawan. Mereka terlihat sangat bersemangat karena mereka meyakini hari ini akan menjadi hari yang baik untuk menyambut pelanggan yang datang dari setiap sudut kota.
Namun apalah daya, hujan lebat tiba-tiba turun dan petir terus bergemuruh. Bahkan sudah berjam-jam lamanya, restoran terlihat sepi. Cuma ada satu pelanggan yang datang, yaitu Bruno dan istrinya. Namun Joe tidak menyerah begitu saja. Pada hari berikutnya, dia mempromosikan restorannya dengan membagikan selebaran kepada orang-orang. Selain itu, Joe pun menghubungi berbagai media dan para kritikus untuk mengulas makanan di restorannya. Sudah 2 minggu lamanya, restoran Joe beroperasi. Semua cara sudah Joe lakukan, tapi restoran masih sangat sepi pengunjung. Bahkan para media dan kritikus menolak untuk mereview makanannya. Para nenek pun merasa kecewa. Apa yang mereka bayangkan benar-benar jauh dari kenyataan. Meskipun demikian, Joe tetap membayar gaji mereka karena bagaimanapun itu, para nenek sudah bekerja keras demi berjalannya restoran ini. Setelah ditelusuri, ternyata ide Joe ini dipandang negatif sama masyarakat, khususnya warga sekitar. Semuanya menuduh Joe menggunakan nenek-nenek hanya sebagai gimmick. Olivia pun segera meluruskan kepada salah satu warga jika Joe adalah orang baik tanpa gimmick. Joe's a good man. Sudah 1 bulan lamanya, nampaknya Joe benar-benar putus asa dan akan segera menutup usaha ini. Kia yang mendengar itu terus memotivasi Joe untuk berusaha 1 kali lagi. Kia menyuruh Joe untuk mendatangi kantor salah satu media pengkritik makanan yang paling berpengaruh di kota ini. Dengan penuh semangat, keesokan paginya Joe pun pergi ke sana sambil membawa hidangan restorannya. Sesampainya di tempat itu, Joe langsung disuruh untuk pergi, bahkan si pengkritik mengancam akan melaporkannya ke petugas keamanan karena sudah masuk ruangan tanpa izin. Namun Joe bersikeras memohon untuk menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke kantor ini. Sambil menyuguhkan hidangan restorannya, Joe lalu menjelaskan jika tujuan membuka restorannya bukan hanya untuk berbisnis saja, tapi untuk mendapatkan rasa cinta kehangatan bersama keluarga dengan menikmati cita rasa dari masakan yang dibuat oleh koki nenek-nenek. Mendengarnya, si pengkritik seketika terkejut karena baru pertama kalinya mendengar konsep seperti itu di restoran. Akan tetapi, si pengkritik mengatakan bahwa jadwalnya sudah sangat padat beberapa bulan ini, sehingga tidak ada waktu untuk mereview tempat dan masakan di restoran Joe. Dengan penuh rasa kesedihan yang mendalam, sore itu Joe kembali ke restoran. Joe lalu memberitahu sudah tidak ada cara lagi untuk membuat restorannya menjadi ramai pengunjung. Keuangan restoran pun kini semakin memburuk. Maka dengan berat hati, Joe mengatakan, mulai hari ini restoran kita akan ditutup. Sebagai tanda perpisahan, Joe ingin membuat pesta terakhir dengan memasak semua bahan-bahan makanan di dapur menjadi hidangan yang paling istimewa. Tak hanya itu, Joe juga menyuruh untuk mengundang semua sanak saudara dan semua teman untuk menikmati makanannya secara gratis. Malam harinya terlihat orang-orang datang ke restoran Joe. Bahkan salah satu warga lokal yang memandang negatif Joe tentang konsep restoran ini datang untuk meminta maaf. Saking ramainya, para nenek terlihat begitu bersemangat karena mereka bahagia bisa memasak untuk orang segitu banyak. Di sana semua orang sangat heran dan merasa puas karena masakan yang disuguhkan benar-benar sangat enak dan lezat. Tak hanya itu, rasa cinta bersama keluarga benar-benar terasa hangat. Di akhir jamuan malam itu, semua hadirin memberikan tepuk tangan atas semangat dan kerja keras mereka membuat masakan yang begitu enak. Setelah pestanya sudah berakhir, Joe akhirnya memberanikan diri untuk membuka isi surat wasiat dari ibunya. Ternyata di dalam surat itu nggak cuma kata-kata indah saja yang ditulis ibunya, tetapi ibunya juga menulis resep-resep rahasia tentang makanan yang sangat disukai Joe dan orang-orang waktu itu. Kini restoran Joe sudah resmi ditutup dan Joe berniat untuk menjualnya. Dia pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun ketika Joe sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba Bruno datang memberitahu tentang sebuah hal yang membuat Joe takkan percaya. Makanan yang tempo hari Joe bawakan ternyata direspon baik oleh si pengkritik makanan. Selain itu, tanpa sepengetahuan Joe, si pengkritik menyuruh anak buahnya untuk mengunjungi restorannya dan mereview makanan saat pesta kemarin malam. Mereka pun terkejut melihat suasana dan kelezatan makanan yang baru pernah ada di kotanya.
Hingga akhirnya mereka langsung memuat ulasan makanannya dengan baik di surat kabar dan mengatakan bahwa makanan yang ada di restoran Enoteca Maria sangat wajib untuk dicoba. Kabar itu pun langsung tersebar di seluruh penjuru kota. Sejak terbitnya ulasan itu, pelanggan mulai berdatangan tanpa henti dari berbagai kota. Meja-meja yang dulu kosong kini tak pernah sepi. Bahkan demi melayani semuanya, Joe tak punya pilihan lain selain membuka kembali restoran itu. Lambat laun, restoran Joe semakin ramai, ditambah lagi ada resep baru warisan dari ibu dan neneknya. Bahkan saking ramainya, kini Joe berhasil menebus akta rumahnya tanpa harus mencari pinjaman lain. Dia pun berani memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya karena sekarang dia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu rasa cinta kehangatan keluarga yang tumbuh dari restorannya dan rasa kasih sayang dari Olivia. Dan kabarnya hingga kini restoran Enoteca Maria bertambah ramai. Semoga film ini bisa menginspirasi kalian hingga kalian bisa menjadi orang yang sukses. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.